Ya, semalam bagus sekali pertemuan ya. Jadi kita sharing soal situasi global terkini. Titipan besar bahwa kita harus rukun, ya. Kita harus kompak, bisa kerjasama. Pak SBY dulu udah tegas gitu. Begitu belum menyampaikan itu, udah diam itu. Nggak ada pergerakan di bawahnya, nggak ada pergerakan di depannya. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Beliau komen ugal-ugalan dan aneh. Gitu. Ya. Dan ini satu hal yang menurut saya tidak bisa dihindarkan karena SBY bahkan mengadakan acara pernikahan anaknya di Istana Presiden. Warganet menyoroti bahwa Partai Demokrat seolah lupa akan hal tersebut. Itu Mas Ahaye waktu itu menikah sama Mbak Anissa dan Mas Ibas menikah dengan Mbak Alia. Itu sama-sama di Istana Presiden kalau nggak salah ya. Di Bogor dan di Cipanas. Biaya pernikahan mereka ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Banyak yang harus dirubah, Bang. Banyak yang harus dirubah. saya kira judul berita itu lebih cocok ke Pak Ahaye. Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan yang dibalut dalam acara halal bihalal usai Idul Fitri diduga juga membahas dinamika politik 2024. Secara langsung sepertinya tidak ada ya, nggak ada ya. Jadi kita sharing soal situasi global terkini. Bahwa Indonesia benar-benar untuk menjadi negara maju. Sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya, terbesar. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi keempat terbesar di dunia. Ini kita nggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu. Pihak Partai Demokrat kritik Presiden Jokowi yang mengundang 6 ketua umum partai politik ke Istana Presiden. Juru bicara Partai Demokrat mengungkapkan, seharusnya Istana Presiden digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan tempat kepentingan golongan. Presiden Jokowi yang undang ketum parpol, Demokrat yang marah, sepertinya ada yang lupa. Nah sehingga bagi saya ini ujian kepemimpinan seorang Joko Widodo. Apakah beliau akan tunduk dan takluk oleh rayu segelintir orang yang haus dan mau kekuasaan, yang ingin terus melanggengkan kekuasaan. Partai Demokrat seolah lupa pada 2005 dan 2011, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mengadakan pernikahan kedua anaknya di Istana Presiden. Kalau kami 2005 ya menikah waktu itu di Istana Bogor. Kita mengingat kembali masa-masa itu. Tentu kami juga mengingat ya bersama Alia ketika itu menikah di Istana Cipanas. Pernikahan putra presiden di istana ini sempat menimbulkan kontra yang mengatakan penggunaan istana untuk kepentingan non-dinas dianggap tidak wajar. Memang waktu itu kenapa menikah di Istana Bogor? Karena kita tidak ingin mengganggu masyarakat kalau nikah di tempat umum. Kaisang Pangarep akan membawa sebanyak 30 perusahaan kuliner miliknya dan UMKM binaan dalam acara resepsi pernikahan di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Ini pesta rakyat, jadi UMKM, becak-becak, kemudian kereta-kereta, semua kita libatkan semua dan tidak ada jalan yang kita tutup untuk jalan-jalan umum. Tidak lebih mengganggu gitu kan, pertimbangannya itu. Ramai diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengundang ketua umum partai politik pendukung pemerintahan untuk bertemu di Istana Merdeka pada hari Selasa 2 Mei malam. Pihak Partai Demokrat pun mengkritik Presiden Jokowi yang mengundang 6 ketum parpol ke istana pada Selasa hari itu. Juru bicara Partai Demokrat mengungkapkan seharusnya Istana Presiden digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan tempat kepentingan golongan. Namun pendapat itu mendapatkan sorotan dari warganet. Bagaimana tidak, pasalnya Partai Demokrat seolah lupa pada tahun 2005 dan 2011. SBY bahkan mengadakan acara pernikahan anaknya di Istana Presiden. Pendapat mengenai kritikan penggunaan Istana Presiden oleh Presiden Jokowi itu disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra pada Rabu 3 Mei. Ia mengatakan Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan kelompok golongan tertentu. Lebih lanjut, ia juga memberikan kritik melalui akun Twitternya.
Di situ ia mempertanyakan mengapa presiden-presiden terdahulu tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadinya saat Herzaki lupa mengungkapkan itu. Presiden-presiden sebelumnya kemana aja? Mengapa presiden-presiden sebelum Jokowi tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja? Tulis Herzaki menyindir. Bukan hanya Herzaki, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief juga mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa malam 2 Mei. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi tersebut tidak pantas. Ya, tempat itu melambangkan kerja sebetulnya. Istana itu kan tempat Presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi menurut saya nggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat, ujar Andi saat dikonfirmasi Rabu 3 Mei. Menurut Andi memang tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut, tetapi Andi menilai langkah Presiden Jokowi itu secara etika kurang pas. Jika hanya ingin mengumpulkan para ketua umum partai, Presiden Jokowi pun disarankan menggunakan rumahnya atau di tempat yang tidak mengandung unsur negara. Silahkan saja, mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek. Nah, kalau yang paling tepat itu menurut saya waktu pertemuan atau silaturahmi dengan ketua-ketua partai dengan Jokowi di kantor PAN. Itu menurut saya yang paling tepat. Nggak cocok kalau di istana, dia kan presiden seluruh rakyat. Itu menyakiti hati rakyat, kata Andi. Sontak cuitan tersebut atau tanggapan tersebut pun mendapatkan perhatian dari banyak warganet. Warganet pun mengingatkan para kader Demokrat ini. Banyak yang mengingatkan jika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak lain adalah ayah dari AHY sang ketum Partai Demokrat bahkan mengadakan pernikahan kedua anaknya di Istana Presiden. Warganet menyoroti bahwa Partai Demokrat seolah lupa akan hal itu. Diketahui pada Juli 2005, anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono menikah di Istana Bogor, Jawa Barat dengan Annisa Larasati Pohan. Lalu pada November 2011, putra bungsu SBY, Edi Baskoro Yudhoyono, menikah di Istana Kepresidenan Cipanas dengan Siti Rubi Alia Rajasa. Adapun pernikahan putra presiden di istana ini juga sempat menimbulkan kontra. Salah satunya sejarawan JJ Rizal mengatakan penggunaan istana untuk kepentingan non-dinas dianggap tidak wajar. Pertemuan 6 parpol di istana sebenarnya masih dalam jangkauan kewajaran, di mana masih meliputi seputar pemerintahan dan yang diundang pun adalah tokoh yang memiliki kontribusi dalam pemerintahan saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ia menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada 6 ketua umum partai politik koalisi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan memang berlangsung pada Rabu malam 2 Mei selama 2 jam lebih. Hal-hal yang baik tadi kita terutama ya intinya lebaran, ya kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir di bidang ekonomi, kata Prabowo selepas pertemuan. Kemudian Presiden Jokowi juga menjelaskan ramalan Bank Dunia dan Organisasi Moneter Internasional atau IMF yang menyebut bahwa Indonesia benar-benar berpotensi menjadi negara maju. Ekonomi Indonesia yang saat ini terbesar ke-16 pun berpotensi naik menjadi terbesar ke-4. Kalau kita pandai memanfaatkan keadaan, jadi itu titipan beliau kepada kami-kami, kata Prabowo menyampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang jelas bukan membicarakan masalah pribadi atau merencanakan pernikahan di istana seperti Presiden sebelumnya. Sementara untuk urusan Capres maupun koalisi besar, Prabowo Subianto menyebutkan tidak ada pembahasan secara rinci soal itu. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono juga menyebut pembahasan lebih soal tantangan ekonomi Indonesia ke depan, lalu bonus demografi yang tidak boleh terlewatkan. Senada dengan Prabowo dan juga Ketua Umum P3, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang ikut dalam pertemuan juga menjelaskan kegiatan malam tersebut merupakan silaturahmi halal bihalal partai pendukung pemerintah.
Dibahas mengenai tantangan pencapaian pembangunan dan tantangan ke depan, kata Erlangga selepas pertemuan. Menurut Erlangga Hartarto, pertemuan tersebut lebih banyak membahas kondisi perekonomian masa depan. Selain itu, pembahasan juga menyangkut tantangan middle income trap alias jebakan kelas menengah. Kami punya pemahaman yang sama 6 partai yang bertemu Presiden hari ini, kata dia. Pertemuan tersebut memang melibatkan semua pimpinan partai koalisi pemerintahan. Selain Erlangga Hartarto dan Prabowo Subianto, juga hadir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Hadir pula Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, namun Megawati hanya tersenyum dan melambaikan tangan setelah menyelesaikan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di istana beserta ketum parpol lainnya.